Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar solih dan solihah kelas 3? Ustazah harap semuanya baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bersama Ustazah Amel kita belajar tema 6, subtema 4 tentang penghematan energi. Sudah siap kalian untuk memulai pembelajaran hari ini? Nah, di tema 6, subtema 4 kali ini kita akan mempelajari tentang cara menghemat energi listrik dan bahan bakar minyak, kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah, menghitung luas dan keliling benda dengan menggunakan alat ukur tidak baku, dan yang terakhir adalah teknik potong, lipat, dan sambung dalam sebuah karya dekoratif. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kalian pelajari bermanfaat dan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Tahukah kalian bagaimana cara menghemat penggunaan energi listrik dan energi bahan bakar minyak dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini Ustadzah akan memberikan contoh cara menghemat energi listrik dan energi bahan bakar minyak. Yuk diperhatikan ya. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah matikan lampu pada saat siang hari atau pada saat lampu tidak dipakai. Pada saat siang hari, kita membuka jendela agar cahaya matahari masuk ke rumah kita. Dengan begitu, kita tidak perlu menghidupkan lampu. Yang kedua adalah membuka jendela rumah agar udara masuk. Ketika kita membuka jendela, selain kita menghemat penggunaan energi lampu, nah kita juga bisa menghemat penggunaan energi listrik pada kipas angin atau AC. Dengan membuka jendela, rumah kita terasa sejuk karena udara yang masuk ke rumah kita. Selanjutnya, matikan keran air saat air sudah penuh. Apabila kita menghidupkan keran, kemudian keran air sudah penuh di kamar mandi, sebaiknya kita matikan. Berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Apabila tujuan kita atau kita ingin pergi dengan jarak yang dekat, alangkah baiknya kita berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Di sini merupakan cara untuk menghemat bahan bakar minyak. Menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi. Menggunakan transportasi umum termasuk menghemat bahan bakar minyak juga ya. Penggunaan transportasi umum mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Semakin banyak orang yang menggunakan transportasi umum, semakin banyak juga penghematan bahan bakar minyak. Yang terakhir adalah menggunakan air hujan untuk mencuci sepeda atau motor. Ketika musim hujan tiba, pastinya banyak air di depan rumah kita. Mungkin kita akan mencuci sepeda atau motor milik ayah kita. Nah, kita bisa menadah atau menggunakan air dari air hujan. Dari sini paham ya anak-anak ya?
Coba anak-anak kalian perhatikan gambar berikut. Nah, apakah kalian setuju dengan apa yang dilakukan anak pada gambar tersebut? Perilaku pada anak pada gambar tersebut tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Tuhan memerintahkan manusia agar tidak melakukan pemborosan. Seseorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli dengan orang lain. Setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan energi serta memiliki kewajiban untuk menghemat energi. Hemat adalah sikap yang sesuai dengan pengamalan sila 5 Pancasila. Contoh butir pengamalannya adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang kita kerjakan. Nah, menghemat energi adalah salah satu kewajiban kita. Apabila kita sudah melakukan kewajiban kita, maka kita akan mendapat hak kita. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang ya. Hak dan kewajiban dapat kita lakukan atau kita dapat pertama di sekolah, yang kedua di lingkungan rumah, dan yang terakhir adalah di lingkungan masyarakat. Contoh kewajiban dan hak di lingkungan rumah dan sekolah. Yang pertama, kita memiliki kewajiban menggunakan energi listrik seperlunya. Apabila kita sudah melakukan kewajiban kita, maka hak yang kita peroleh adalah mendapatkan energi listrik kapan saja. Contoh lain adalah kewajiban kita menggunakan air keran seperlunya dan matikan jika tidak dipakai. Maka hak yang kita peroleh adalah mendapatkan air bersih. Paham ya anak-anak ya? Di sini masih banyak contoh lain kewajiban dan hak di lingkungan rumah dan sekolah. Nanti kalian bisa pelajari sendiri ya anak-anak. Cara menentukan keliling dan luas dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Nah, di sini Ustadzah akan memberikan contoh cara menghitung keliling sebuah benda dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Nah, di sini sudah ada gambar meja ya. Nah, kita ukur alat ukur tidak bakunya. Ustadzah akan memakai benda pensil. Kita ukur keliling meja tersebut. Diperhatikan ya anak-anak. Kita ukur panjang meja dengan menggunakan pensil. Berapakah banyak pensil untuk mengukur panjang meja tersebut? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti panjangnya sebanyak 7 pensil. Dan lebarnya kita hitung ya. 1, 2, 3. Jadi kita dapat panjangnya sebanyak 3 pensil. Pertanyaannya, berapakah keliling meja? Nah, cara menghitungnya seperti ini ya. Diperhatikan ya anak-anak. Panjang sama dengan 6 pensil. Tadi sudah diukur ya, sebanyak 6 pensil. Sedangkan lebar sebanyak 3 pensil. Kelilingnya adalah 7 pensil ditambah 7 pensil ditambah 3 pensil ditambah 3 pensil. Kenapa 7-nya sebanyak 2 kali dan 3-nya sebanyak 2 kali? Karena panjang meja terdapat 2. Sedangkan lebar juga ada 2. Jadi kita menghitungnya sebanyak 2 kali. Kita jumlahkan ya.
7 ditambah 7 itu artinya 2 dikali 7. Ditambah 2 dikali 3. Artinya 3-nya sebanyak 2 kali. 2 dikali 7 sama dengan 14. Ditambah 2 dikali 6 sama dengan 6. 14 ditambah 6 adalah 20. Jadi, keliling pada meja tersebut adalah 20 pensil. Nanti kalian bisa praktekkan di rumah. Bisa mengukur atau menghitung keliling sebuah buku atau kertas dengan menggunakan alat ukur tidak baku yang lain. Misalnya korek api, lidi, tapi dengan ukuran yang sama panjang. Paham ya anak-anak ya? Sekarang kita akan menghitung luas dengan menggunakan persegi satuan. Diperhatikan gambar ya anak-anak. Di gambar terdapat persegi yang berwarna putih dan berwarna kuning. Kita umpamakan persegi yang berwarna kuning bagian atas dengan panjang dan persegi yang berwarna kuning bagian samping kiri dengan lebar. Berapakah luasnya? Nah, cara menghitung luas gambar adalah kita hitung dulu panjang persegi satuan yang berada di bagian atas. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita hitung persegi berwarna kuning bagian samping kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Berapakah luasnya? Jawabannya adalah 8 dikali 5 persegi satuan. 8 kita peroleh dari panjang yang kalian hitung tadi. Gambar yang berada di bagian atas. Dan 5 kita peroleh dari banyaknya persegi satuan kecil yang berada di samping kiri atau kita sebut lebar tadi. Jawabannya adalah 40 persegi satuan. Nah, contoh lain diperhatikan ya anak-anak. Di sini terdapat gambar di mana ada persegi utuh dan setengah persegi satuan. Gambar satu persegi utuh itu kita istilahkan dengan satu persegi satuan. Sedangkan 1/2 persegi satuan atau seperti gambar segitiga di sini kita sebut dengan setengah persegi satuan. Perlu kalian ketahui ya anak-anak, setengah persegi satuan sebanyak 2 itu nilainya sama dengan 1 persegi satuan utuh. Paham ya anak-anak? Contoh soalnya seperti berikut ya. Bagaimanakah cara menghitung luas gambar berikut ini? Diperhatikan ya. Kita hitung dulu luas bagian 1 persegi satuan yang utuh. Banyaknya adalah 12 persegi satuan. Dan kita hitung setengah persegi satuan, yaitu sebanyak 2/2 persegi satuan. Cara menghitung luasnya adalah 12 persegi satuan ditambah setengah persegi satuan ditambah setengah persegi satuan. 12 persegi satuan ditambah setengah persegi satuan ditambah setengah persegi satuan itu nilainya adalah 1 persegi satuan. Nah, hasilnya adalah 12 persegi satuan ditambah 1 persegi satuan adalah 13 persegi satuan. Dari sini paham ya anak-anak? Apabila kalian masih bingung, kalian bisa membuka latihan soal atau contoh-contoh soal lain yang ada di buku paket.
Kreasi dengan teknik menggambar garis, melipat, dan memotong. Teknik membuat garis, melipat, dan memotong merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya dekoratif. Nah, di sini Ustadzah akan memberikan contoh langkah-langkah yang benar dalam menggambar garis, melipat, dan memotong. Garis merupakan gabungan dari titik-titik yang berdekatan. Garis dibedakan menjadi dua, garis lurus dan garis lengkung. Fungsi garis salah satunya adalah sebagai alat bantu ketika kalian ingin menggunting. Selain untuk menggunting, garis juga dibuat untuk membantu melipat. Dengan bantuan garis, hasil guntingan maupun lipatan akan menjadi lebih rapi. Nah, salah satu karya dekoratif yang dapat dibuat dengan teknik membuat garis, melipat, dan menggunting adalah kincir angin. Bagaimanakah cara membuat kincir angin? Diperhatikan ya anak-anak. Langkah-langkah membuat kincir angin. Diperhatikan sampai selesai ya anak-anak. Langkah pertama, kita siapkan kertas lipat origami atau boleh kertas yang lain. Selanjutnya, kita lipat agar menghasilkan garis diagonal atau kita bisa membuat garis dengan menggunakan penggaris. Kemudian kita potong atau kita gunting ujung kertas mengikuti garis miring atau diagonal sampai tanda titik. Kemudian tarik semua ujung kertas yang sudah digunting ke bagian tengah. Kita lem semuanya di bagian tengah. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tunggu sebentar. Sambil menunggu lem kering, kita buat pola lingkaran untuk diletakkan di bagian tengah kincir angin. Kita bisa buat dari kain flanel atau kertas yang tebal. Kemudian kita letakkan di tengah dan kita tusuk dengan menggunakan paku payung. Tujuannya juga sebagai batang kincir angin, perekat batang kincir angin ya. Nah, selanjutnya tempelkan atau rekatkan pegangan pada kincir angin atau tengah paku payung tersebut. Jadilah mainan kincir angin. Selamat mencoba. Bagaimana? Sudah paham untuk pembelajaran hari ini? Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan ya. Terima kasih. Salam dari Ustadzah untuk Salih dan Salihah kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.